Oke, saya mulai aja ya Bapak Ibu. Selamat sore dan selamat datang Bapak dan Ibu ke workshop pengajar belajar hari ini. Semoga Bapak dan Ibu masih bersemangat ya mengikuti workshop hari ini nih. Walaupun sebenarnya udah sore ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nessa dan saya akan menjadi moderator di sore hari ini. Salam kenal ya Bapak Ibu Guru. Oke, mungkin kita mulai saja. Jadi kami ini memiliki dua program. Yang pertama itu Generation Girls yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para siswi dan bidang STEM. Dan yang kedua ada pengajar belajar yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para guru pada berbagai macam bidang. Pengajar belajar sendiri memiliki 3 program nih Bapak Ibu yang ditangani. Pertama itu guru digital, yang kedua belajar mengajar di akhir pekan, dan yang ketiga program kelas. Sebelum kami mulai, akan saya ingatkan bahwa workshop ini akan direkam dan akan dibagikan kepada para peserta melalui WA Group. Diharapkan untuk Bapak dan Ibu tetap dalam keadaan mute selama workshop berlangsung. Yang ketiga, workshop bersifat diskusi, jadi jika ada pertanyaan bisa langsung melalui fitur chat box. Dan yang keempat, diharapkan Bapak Ibu menggunakan laptop selama mengikuti workshop ini. Nah, topik workshop hari ini adalah guru, ujung tombak pendidikan di era digital. Sebelum mulai pembahasan, saya akan sedikit memperkenalkan narasumber kami hari ini. Hari ini kami kedatangan Bapak Lius Ciputra selaku Director Operational Karunia Global School. Jadi Bapak Lius ini merupakan asesor kepala sekolah, pengarah, dan pelatih ahli, dan telah menjadi Certified Career Direct Consultant sejak tahun 2020. Bapak Lius juga memiliki ahli dalam bidang e-learning, pendidikan. Apa masih terlihat Bapak Ibu PPT-nya? Masih. Oke. Maaf, ada sedikit gangguan teknis. Lalu beliau juga adalah seorang profesional pada bidang operasional dengan magister pendidikan yang berfokus pada pendidikan atau instructional technology. Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu topik hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena saya sebenarnya juga nggak sabar nih mendengarkan workshopnya, saya mempersilahkan saja Bapak Lius untuk memulai sesi hari ini. Silakan Bapak Lius. Oke, baik, terima kasih Ibu Nessa atas perkenalan dirinya untuk saya, untuk para peserta. Saya akan membawa sesi sekitar 40 menit ya Bu ya, betul ya. Nah, kita akan mulai. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, jadi topik kita memang hari ini tentang guru merupakan ujung tombak pendidikan di era digital. Karena kenapa memang saat ini kalau kita lihat kita sudah masuk kepada masa semuanya serba online, semuanya serba digital, dan tidak ada yang tidak pakai di handphone, smartphone. Jarang sekali ya guru-guru, mungkin ada di beberapa daerah mungkin masih ada, tapi mayoritas guru-guru saat ini sudah tahu namanya WhatsApp dan lain-lain. Nah, topik ini sangat penting buat kita semua untuk kita kembali merenungkan kenapa sebenarnya kita mau jadi guru gitu ya. Nah, kita akan mulai sesi ini. Nah, saya pengen tahu nih perasaan Bapak Ibu ketika menjadi pendidik itu gimana sih? Gitu ya. Apakah marah, bete, apakah happy seperti ini, senang, ya bersemangat, atau justru sedih jadi guru gitu kan? Atau memang, aduh kerjaannya banyak jadi guru ternyata gitu ya. Nah, perasaannya seperti apa yang Bapak Ibu rasakan? Nah, nih ada 4 kriteria, ada 4 jenis zona di mana perasaan Bapak Ibu semua. Mungkin boleh sedikit interaksi kita di dalam kolom chat.
eh, disebutkan kira-kira zonanya Bapak Ibu di zona apa nih gitu supaya ada interaksinya seperti itu. Oh, ada yang mau jawab atau mungkin dari panitia mau jawab coba? Di zona apakah kita semua? Di zona biru yang saat sedih, capek, sakit, bosan, dan merasa lamban? Atau di zona hijau gitu ya? Wah, tenang, senang, saya fokus, merasa baik, dalam kendali. Atau zona kuning nih, woi semangat, tapi gelisah, gugup, frustasi, gimana ya ngadepin anak-anak, bingung juga nih online learning seperti ini kapan berakhirnya gitu ya, capek dengan pembelajaran online. Atau zona merah, wah mak kesel, kesel ketemu teman sekerja yang tidak enak, takut, mungkin panik, saya ingin teriak, tidak dalam kendali, gitu. Jadi udah nggak ada kontrolnya di mana Bapak Bu. Ada yang bilang hijau, ada yang bilang kuning, ada yang bilang biru, ada juga yang bilang zona hijau, kuning, biru. Ya, rata-rata itu nggak ada yang merah ya. Oke, jadi ya memang menjadi guru, saya harus akui, saya sendiri berangkat dari guru, bukan guru malah, jadi asisten guru. Ya beresin meja, beresin kursi, ambilin coverall buat si guru yang lagi ngajar. Saya berangkat dari titik terendah asisten guru, jadi lulus jadi asisten guru, baru jadi guru. Kemudian pelan-pelan meniti karir sampai sekarang di manajemen. Ya, jadi kalau dulu kita beranjak dari bawah sampai sekarang di posisi sekarang. Ya capek, sakit, bosan, merasa lamban karena teman-teman banyak yang cepat kok rasanya kok saya lamban sekali ya. Nah, juga zona kuning semangat tapi gelisah gitu ya, gugup juga, bingung. Semangat nih online learning tapi bingung gimana caranya gitu ya. Ada juga zona hijau, tenang, senang, ya merasa fokusnya baik dan dalam kendali. Ya ini hal yang wajar terjadi Bapak Ibu, sangat manusiawi bahwa kita semua pasti akan mengalami masa-masa sedih, capek, ada juga masa senangnya, ada juga kita semangatnya, ada juga frustasinya, apalagi awal-awal pandemi kita frustasi sekali. Gimana cara mengajar menggunakan Google Meet yang kita belum pernah sebelumnya mungkin ya. Ada juga mungkin yang marah, marah sama rekan sekerja, marah sama atasan mungkin ya. Ya banyak, itu hal yang biasa terjadi, itu dinamika kita sebagai guru, hal yang wajar. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu nih, ya saat ini kan kita lagi gencar-gencarnya ya, Menteri kita merdeka belajar. Nah, harapannya juga kita juga merdeka mengajar. Jadi mengajarnya kita merdeka, bukan merdeka mengajar jadi nggak ngajar ya gitu ya. Tapi mengajar dengan cara-cara yang kita sendiri ngerasa, oh ya kita ngajar itu tuh kayak lepas beban gitu. Jadi mengajar itu kita tidak boleh ngerasa ada beban. Kalau ada ngerasa beban, murid-murid tahu, oh ya saya guru saya kok katanya hari ini kok sedih ya, kenapa ya gitu. Jadi akhirnya mengajar pun tidak merdeka rasanya. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara, ya saya ambil dari sebuah jurnal, dari pusat pendidikan. Ada 3 lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, organisasi pemuda. Nah, kita semua bekerja di lingkungan sekolah. Kenapa sekolah menjadi salah satu pusat pendidikan? Karena memang siswa ya ada yang dari jam 7 mungkin sampai jam 2 atau jam 3 atau jam 4 itu di sekolah hidupnya. Sisanya jam 5 sampai jam 10 di rumah, setelah itu tidur, pagi ketemu guru lagi. Jadi waktu antara keluarga dan sekolah mirip-mirip gitu ya. Kalau waktu di organisasi pemuda mungkin masih sedikit, tapi memang itu salah satu pusat pendidikan kenapa supaya pemuda itu berkembang. Siswa kan tidak hanya ketika TK, tapi TK, SD, bisa SMP, bisa SMA. Jadi kita harus mengenal ini. Jadi kita harus tahu bahwa oh iya, di keluarga ternyata kalau lagi ada problem, di sekolah biasanya anak akan problem juga rata-rata. Jadi pernah ketika saya dulu mengajar, saya melihat teman saya lagi ngajar matematika dulu ya. Saya kebetulan dulu di desa, ngajari di Lampung, di sebuah desa. Eh, dia ngajar matematika, ngajar, tiba-tiba stop di tengah jalan karena melihat ada murid yang menangis. Ditanyainlah kenapa menangis, ini itu, dicari penyebabnya.
Jadi kurang lebih sekitar 20 menit lah sesi dia dipakai untuk memotivasi kembali si anak. Karena ternyata si anak itu ngerasa bahwa orang tuanya tidak menyayangi dia, seperti itu. Nah, jadi kita harus mengenal banget orang tua murid kita. Kita sebagai guru harus tahu siapa tanda kutip lawan main kita, gitu ya. Lawan main kita adalah guru orang tua di rumah, teman kerja di sekolah, dan juga murid-murid, gitu ya. Kita harus tahu nih, oh orang tuanya tipenya seperti ini, oh anaknya tipe seperti ini, oh rekan kerja saya kayak gini, oh atasan saya seperti ini, mungkin bawahan saya seperti ini, ada yang di sini pimpinan juga, gitu ya. Oh bawahan saya seperti ini, harus kita kenali pusat-pusat pendidikan seperti ini sehingga kita bisa benar-benar merdeka mengajar. Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya ketika diberikan topik, bukan diberikan topik, diberikan kesempatan untuk berbicara, saya ingin kembali ke pertanyaan yang awal, back to basic. Mengapa sih kita mau jadi guru? Nah, mungkin boleh teman-teman share gitu di kolom chat ya. Kenapa sih pengen jadi guru? Gitu ya. Boleh sharing sedikit teman-teman kenapa sih menjadi guru atau menjadi pendidik? Kenapa sih pengen apa sih enaknya jadi guru? Kenapa sampai akhirnya benar-benar pengen jadi guru? Nah, siapa yang mau coba menjawab lewat chat box? Nggak apa-apa, nggak ada salah. Kita diskusi aja. Jadi dengan ini kita bisa refleksi nih. Oh iya ya, dulu saya jadi guru karena ini. Gitu. Ada yang mau sharing? Saya sambil sharing ya, mungkin ya teman-teman boleh eh, sambil chat, saya sambil sharing. Saya kenapa sih menjadi guru? Waktu saya mau masuk kepada kuliah keguruan di S2, orang tua saya cuma bilang, eh, kira-kira kamu mau kerja jadi apa? Yuk coba lihat ke kampus ini, ke kampus itu gitu ya. Nah akhirnya saya lihat, waduh kok kasihan ya lihat anak-anak itu banyak sekali yang perlu diajarin. Tidak hanya diajarin secara ilmu, pengetahuan, tetapi juga secara karakternya. Dan melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang memiliki luka batin dengan orang tua, sehingga di sekolahnya itu tidak maksimal. Nah, jadi kalau saya ke arah sana gitu ya. Kenapa menjadi guru? Karena saya ingin supaya anak-anak yang memang punya masalah di rumah itu bisa selesai sedikit demi sedikit dan tidak mengganggu proses pencapaian cita-cita si anak. Nah, udah ada yang sharing nih. Seru nih. Karena dulu kuliah keterima di jurusan guru. Waduh. Kalau keterima jurusan insinyur gimana kira-kira? Mau pindah nggak jadi insinyur gitu ya? Dulu jadi guru awalnya kalau diminta oleh orang tua gitu ya. Jadi sebenarnya kita sendiri pengen jadi apa nih? Ya, Bapak atau Ibu Nanta Manulang gitu ya. Sebenarnya ingin jadi guru karena orang tua, tapi bagi saya memang suka mengajar. Dan makin kesini makin suka. Wah, bersyukur ya. Oh, ada yang bilang lagi, suka dengan anak-anak. Saya juga bilang, waduh saya miris dari pendidikan di daerah saya, jadi saya termotivasi untuk merubah sistem tersebut. Wah, menarik sekali, Wildan. Ya, thank you buat sharing-sharingnya. Oke, saya akan kupas satu persatu sedikit demi sedikit ya. Mungkin ada yang bilang, bingung mau kerja apa gitu ya. Aduh, bingung nih, Kalius. Mau kerja apa ya? Gitu ya. Saya pernah ketika saya jadi seorang HRD, saya menemukan CV Sales Promotion Boy (SPB) di salah satu toko buku terkemuka. Ternyata lulusan keguruan loh. Mungkin dia karena saya tanya kenapa mau jadi guru? Dia karena bingung mau kerja jadi apa lagi. Kemarin sudah jadi kayak sales promotion boy, cuma kayaknya kurang jenjang karirnya kurang, jadi bingung saya mau kerja apa. Jadi akhirnya pilih guru deh. Kayak kalau guru kan aman pekerjaannya gitu ya, jarang disenggol-senggol. Nah, jadi guru liburnya paling banyak. Ya boleh dicek deh, liburnya banyak banget. Dibandingkan orang kantoran, libur dari guru itu jauh lebih banyak. Cutinya tidak hanya 12 hari, tetapi sepanjang libur anak sekolah ya dia ikut libur. Gitu ya. Jadi enak lah, bisa jalan-jalan sama keluarga juga.
Nah, pulang kerja lebih cepat dari kantoran. Kalau kantor kan jam 5 nih pulangnya. Wah, kita pulang kalau nggak lagi peak season mungkin di guru itu jam 3 udah bisa pulang. Ya, saya di kantor, di sini di KGS, kalau lagi memang padat guru-guru di sini kalau lagi padat mereka dedikasi sampai sore bahkan sampai malam. Tapi kalau memang lagi low season, lagi tidak terlalu banyak pekerjaan, jam 3 bisa pulang, jam 3 bisa pulang, jam 3 bisa pulang, seperti itu. Tidak seperti kantoran jam 5 gitu ya. Ada juga yang bilang, gaji guru mulai diperhatikan pemerintah nih, ya. Tenaga honorer mulai, kemarin saya ada Instagram dari Pak Mas Nadim, ketemu dengan perwakilan guru-guru honorer yang diangkat jadi ASN, seperti itu ya. Jadi, sudah mulai diperhatikan nih Kak, jadi enak nih menjadi guru sekarang. Nah, sebenarnya kita harusnya ingin jadi guru karena ingin mencerdaskan anak bangsa untuk Indonesia yang lebih maju. Ya, jadi caranya yang jadi guru, Bapak Ibu, satu orang di dalam kelas. Ya, kalau kebetulan kalau di tempat saya itu satu guru mungkin bisa ngajar beberapa kelas gitu ya. Mungkin Bapak Ibu satu guru ngajar satu kelas 30 orang. Mungkin Bapak Ibu ngajar paralel 3 kelas. Berarti Bapak Ibu 90 anak Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajarkan merupakan tanggung jawab Bapak Ibu supaya dia pintar secara pengetahuan, pintar secara budi pekerti, dan impact-nya sangat besar. Jadi kenapa tadi saya katakan kalau guru ke sekolah mukanya cembetut, itu sangat berdampak negatif untuk anak-anak. Kalau ngajar 3 kelas, berarti kepada 90 anak berarti anak-anak kita akan mungkin notice gitu ya, akan mengetahui bahwa oh ya saya tidak semangat lagi di mengajar. Nanti akan nanya, mungkin ada yang nanya, Sir, kenapa? Pak, kenapa? Kok hari ini kok kayak bete banget hari ini kok mukanya kayak lesu gitu ya. Nah, padahal kita datang ke sekolah mengajar, ingin mereka semangat, ingin mereka belajar dan cerdas. Jadi jangan sampai kita ketika kita sebagai guru gitu ya, sebagai guru nggak merasa bahwa oh ya saya tugasnya cuma datang ke sekolah ngajar terus pulang. No, bukan kayak gitu Bapak Ibu. Kita justru penting sekali kita sebagai guru itu datang ke sekolah tidak hanya ilmu, tapi tadi saya bilang budi pekerti. Cerdas tidak hanya cerdas secara daya pikir, tapi juga rasa di hati. Seperti itu ya. Nah, ada juga bilang nih di sini dulu nggak kepikiran jadi guru karena hobi olahraga. Jadi kuliah di jurusan di olahraga, ada ya guru, tapi menyenangkan setelah menjalani ini. Wah, bersyukur ya untuk Pak Adi Gunawan ya. Nah, kita lanjut nih. Nah, saya ambil sebuah cuplikan juga dari seorang penulis Muhammad Thohir. Guru ini menurut filosofis Ki Hajar Dewantara itu selalu melakukan perubahan diri kepada yang lebih baik. Guru itu juga menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pendidik, pengajar, pemberi motivasi, rendah hati, penuntun, tegas, dan terhormat. Harus ikhlas mendidik siswa, mampu menguasai kompetensi keguruannya yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Jadi ini adalah sosok guru profesional menurut Ki Hajar Dewantara. Saya yakin dan percaya termasuk saya belum ideal. Ya, belum ada yang ideal. Tapi kita hari ini sama-sama belajar. Ya, setiap manusia pasti ada kurangnya. Ya, dan punya kurangnya bukan untuk digibahkan, bukan untuk diomongkan kepada orang lain, tetapi kita kelemahan ini kita perbaiki. Yang perlu digibahkan adalah sesuatu yang positif dari diri kita, diri orang lain. Bukan kelemahan kita atau kelemahan orang lain, tetapi kita harus belajar untuk ambil yang positif. Karena kenapa? Kita semua tidak ada yang bagus. Karena pasti ada hal yang kita akan jatuh di hari itu. Mungkin hari ini kita jatuhnya dalam hal disiplin. Oh ya, saya tidak terlambat masuk kantor. Mungkin hari ini saya jatuhnya dalam hal, oh iya, saya lupa kerjaan administrasi. Oh iya, saya lupa. Tapi saya bagusnya ternyata hari ini saya bisa loh mengorek informasi siswa yang sedang punya masalah. Nah, itu yang kita harus kuatkan. Kita harus dengung-dengungkan. Ya, kita akan bahas satu persatu.
Guru selalu melakukan perubahan diri ke yang lebih baik. Ya, ini yang kita bilang mengasah tajaman ujung tombak. Tadi kenapa saya ajak Bapak Ibu flashback sedikit, kenapa mau jadi guru? Karena dengan begitu kita bisa mengetahui apakah kita sudah di posisi atau pekerjaan yang tepat. Profesi guru, profesi yang mulia, pekerjaan yang mulia. Ya, karena kenapa tadi? Mendidik daya pikir, mendidik hati. Nah, jadi kita harus asah. Tajamannya kita asah. Jadi kalau kita tumpul, kita lempar tombaknya ke target, tidak akan menancap, tidak bisa akan tertusuk, tidak akan mencapai sasaran, tapi akan meleset dan tidak akan kena sasaran, akan jatuh langsung. Kalau ini kan kalau digambar nancep, tidak jatuh ya. Nah, tapi kalau yang tumpul, ya mungkin jatuh sebentar. Nah, jadi kita caranya gimana supaya tajam terus? Kita asah ya secara kecerdasan. Kita harus sendiri, kita sebagai guru harus asah. Interpersonal, kita mesti asah. Hubungan kita dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan, dengan murid-murid, dengan orang tua murid harus diasah. Mungkin yang kita orang yang malu-malu, belajarlah berbicara. Yang kita mungkin awalnya suka ngomongin rekan sekerja, kita perbaiki diri kita. Jangan ngomongin rekan sekerja, karena kenapa? Kamu akan diomongin juga nanti suatu hari. Ya, belajar mengelola pimpinan. Ini juga penting. Ya, saya selalu bilang sama rekan-rekan kerja saya di sini, kalian harus bisa mengelola saya. Ya, karena kenapa? Kita semua punya agenda, gitu ya. Tapi ketika kita bisa melihat posisi saya lagi kosong, kamu harus cepat cari. Supaya kenapa? Supaya kita sama-sama kerjaan bisa beres. Ya bukan berarti kita tidak mengerjakan, kita mengejar, tetapi agenda kita masing-masing punya. Tapi harus saling sama-sama mengejar. Kadang saya mengejar, kadang saya dikejar. Gitu ya. Banyak rekan kerja saya ngejar saya juga ngejar mereka juga. Hampir tiap hari kejar-kejaran. Jadi kenapa? Jadi dengan begitu pekerjaan bisa beres. Kalau saing tunggu, oh iya, kepala sekolah saya belum ngomong kasih instruksi. Oh iya, rekan sekerja saya ketika bikin acara belum ngomong, saya tunggulah. Maka tidak akan terjadi yang namanya pendidikan. Yang ada terjadi ada penelantaran, apapun itu. Nah, jadi kita harus melakukan perubahan diri yang lebih baik. Kita asah tajam, ketajaman ujung tombak tadi. Dengan punya masalah, kita bisa lebih tajam. Dengan kita belajar, bisa lebih tajam. Dalam kehidupan nyata, kita bertindak, melakukan sesuatu, itu bisa lebih tajam lagi. Nah, yang kedua, kita menempatkan diri sebagai among atau pembimbing dan penasihat dan sampai tegas dan terhormat. Kita harus bisa menempatkan diri di posisi yang tepat. Ya, ketika kita ketemu murid lagi ngajar materi, jadilah pendidik pengajar. Tapi kalau kita melihat anak-anak lagi di kelas lagi, melihat ada satu anak yang memang kurang semangat, setelah kelas boleh dipanggil untuk kita diskusi seperti itu. Dan kita coba ajak dia ngobrol. Supaya apa? Supaya dia bisa belajar kembali termotivasi. Seperti itu. Nah, tegas dan terhormat. Ya, tegas bukan galak, tegas bukan marah-marah. Ya, tegas bukan berarti killer. Wah, baik ada guru killer gitu ya. Bukan. Tegas adalah ya udah A ya A. Ketika kamu salah ada konsekuensi. Ketika kamu melakukan sesuatu yang baik ada juga konsekuensi. Konsekuensi bisa bagus, bisa yang konsekuensinya kamu dapat menurut kamu kurang baik. Ada juga konsekuensi yang berupa pujian. Seperti itu. Jadi kita harus menempatkan posisi nih. Ya, jangan tempatkan posisi kita sebagai tukang gosip di sekolah, di tempat kerja kita. Jangan tempatkan posisi kita sebagai penyampai informasi yang menggibah. Jangan. Karena kenapa saya ngomong ini ya? Karena masalah gibah menggibah, masalah bergosip, ini masalah klasik yang sering terjadi yang menjatuhkan kita dan juga rekan kerja kita di tempat bekerja sehingga tidak mencapai visi dan misi yang ditetapkan oleh sekolah dan juga oleh kita pribadi ketika menjadi guru itu seperti apa.
Ya, jadi jangan tempatkan diri kita di sekolah sebagai penggosip, sebagai pelemah motivasi, bukan penguat motivasi. Contohnya seperti ini. Misalnya ada kasus, anggaplah Lius saya. Ya, saya Lius mungkin bersama siapa ya saya sebut namanya ya, misalkan iseng ya. Misalkan Lius bersama Nesa misalnya gitu ya. Ya, Nesa lihat nih, Lius lagi ada masalah. Ya, misalkan datang terlambat. Nah, Nesa mulai nih, teman-teman. Jadi guru ya, ngomong di floor di kantor guru. Jadi guru tuh harus disiplin. Ngomong depan umum ya, nggak pribadi. Jadi guru harus disiplin. Kalau tidak disiplin, gimana ngajar anak jadi disiplin? Tapi nggak sebut nama. Kira-kira ada hari itu ketika Lius terlambat, Lius tahu nggak kalau Lius yang dibicarakan? Tahu, ya. Tapi Lius mungkin tidak ngomong. Lius mungkin tidak bereaksi. Lius mungkin lagi kerja, lagi fokus. Bisa jadi seperti itu. Nah, justru ketika ada kasus seperti itu, Nesa harusnya gimana? Saya ambil contoh ya. Maaf ya Nesa, saya ambil contoh dulu ya. Nesa gimana? Jadi ketemu Lius. Ya Lius, tunggu bentar deh. Lu kenapa hari ini terlambat? Biasanya lu nggak terlambat. Ya nih, orang tua gue lagi sakit, bokap lagi sakit nih, papa saya lagi sakit. Jadi saya harus jagain sebentar. Oh gitu. Jadi kondisi papamu gimana? Udah mendingan, oh yaudah, tenang aja. Nanti juga sembuh. Titip salam sama papa ya. Nah, intinya sama. Ingin supaya Lius itu on time. Tapi approach-nya berbeda. Ada approach secara negatif, approach secara positif. Nah, kita tempatin diri kita harus di tempat yang tepat. Bukan justru meneruskan hal yang tidak tepat. Nah, jadi kita harus bisa ya seperti itu. Kemudian, harus ikhlas didik siswa. Ya, kalau kita lihat di KBBI, ikhlas itu adalah bersih hati dan tulus hati. Ya, bersih hati dan tulus hati. Penuh perhatian tanpa meminta untuk diperhatikan. Nah, problemnya guru rata-rata jatuh karena popularitas. Guru itu sukanya kan ngomong, pengen didengerin. Kok nggak didengerin, pasti marah. Gitu ya. Guru inginnya di acknowledge atau dikenal oleh orang banyak. Oh, karena saya loh, kalau tidak ada saya tidak bisa itu anak itu berhasil seperti ini. Ini semua karena saya, tanpa saya, si A, si B, si C tidak mungkin bisa lulus. Karena saya didik, saya ajak dia untuk masuk klub saya ini, saya itu. Nah, itu udah tidak ikhlas. Itu sudah meminta untuk diperhatikan. Apalagi di ngomongin kayak begitu dengan jelas. Saya pulangnya tiap kali malam loh. Saya sampai jam 12 malam pulang. Berarti apa? Dia pengen diperhatiin. Nah, ketika dia bilang begitu, dia tidak ikhlas. Karena apa? Ketika bekerja sebagai guru, bukan bekerja sebagai orang kantoran ya, saya katakan. Beda guru dengan kantoran. Ketika bekerja guru, berarti harus ikhlas menurut Pak Ki Hajar Dewantara dalam didik. Nggak bisa kita yang namanya, oh ya minta diperhatiin, oh ya saya udah kerja lebih nih Pak, minta dong, gitu ya, tambahan, gitu. Boleh nggak minta? Kalau saya dulu ketika jadi guru, saya tidak pernah minta. Dulu saya ketika bekerja, ya ini saya open, saya sharing. Gaji saya di bawah 2 juta. Cuma 1,1 gitu ya. Cukup nggak? Ya nggak cukup. Ya orang tua masih kasih materi, masih kasih jajan. Karena nggak cukup, bener 1,1. Jadi gimana? Ya terima. Gitu. Dan kerja maksimal. Tunjukin kalau kita memang tetap bisa bekerja maksimal walaupun diterima sedikit. Karena memang visinya saya tadi itu balik kepada visi. Kenapa saya menjadi guru? Lihatlah itu. Ya, namanya berkat, namanya berkah, rezeki, itu udah kayak botol. Ya, saya tahun ini bawa botol ya. Udah nggak muncul ya. Bawa botol. Botolnya masing-masing orang beda. Ada yang botolnya 100 mili, diisinya cuma 50. Ada yang 100 mili, diisinya 80. Ada yang 100 mili, diisinya 20.
Gitu. Nah, itu bukan kita yang ngatur, bukan saya yang ngatur, bukan kepala sekolah yang ngatur, bukannya yayasan yang ngatur, tapi Tuhan yang ngatur. Kita harus sadari itu, karena kita yakin ketika kita mendidik anak manusia, itu yang ciptakan Tuhan ya. Berarti bos kita sebenarnya Tuhan. Jadi percayalah kalau big boss kita itu bakal perhatiin kita tanpa kita minta diperhatiin. Seperti itu. Mampu menguasai kompetensi keguruan, pedagogi, profesional, sosial, dan juga kepribadian. Nah, kita harus punya kompetensi. Artinya apa? Kualitas. Bapak Ibu banyak sekali ya kalau saya coba ngobrol-ngobrol gitu ya dengan beberapa HRD di sekolah-sekolah yang ada. Banyak juga kalau kita melihat di kolom-kolom sosial media, semua ingin gaji besar, semua ingin pengen posisi yang tinggi. Tidak ada orang yang tidak ingin punya posisi tinggi dan gaji besar. Coba ngacung, nggak mungkin nggak ada yang nggak mau. Saya yakin, gitu ya. Pasti pengennya penerimaannya besar, pengeluarannya sedikit, diterima di surga. Semua pengennya masih begitu ya. Nggak mungkin nggak. Saya pun juga begitu pengen. Pengen gaji besar, pengen posisi bagus, gitu ya. Semua pengen begitu. Jadi harus gimana? Punya kualitas. Ya, punya kualitas kalau guru dilihat dari kompetensi pedagogi, cara ngajarnya bagaimana. Cara ngajarnya masih sistemnya seperti apa, sistem zaman dulu, ya, baca, catat, tulis, ya, suruh murid yang tulis sendiri, tulis papan tulis, atau guru cuma nulis papan tulis terus, seharian, nah itu harus dipelajari. Profesional, ya, profesional atau profesi. Jadi guru itu sebuah pekerjaan profesi. Apakah tindakan profesional kita lakukan sebagai guru? Apakah kita menerima uang dari orang tua murid? Mungkin. Apakah kita mengerjakan dia sesuatu hal yang tidak baik? Kita jawab kepada profesional. Sosial. Bisakah berhubungan baik dengan orang tua murid? Dengan guru-guru? Dengan pimpinan yayasan? Atau mungkin dengan pemerintah? Kepribadian. Apakah kita mengenal kepribadian setiap anak di sekolah, di kelas kita? Ya, masing-masing anak punya kelebihan. Ada beberapa hal yang mereka punyai. Masalah personality sudah beda. Ya, personality macam-macam. Ada yang pendiam, ada yang suka ngobrol, ada yang sukanya nulis, ada yang sukanya baca, ada yang suka nonton. Ya, nah kita harus tahu mereka beda-beda semuanya. Nah ini kalau kita bisa memiliki ini kompetensinya, artinya kita kualitasnya sudah oke. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu kualitasnya sudah oke, mau gaji, mau penghargaan, mau nama baik, itu akan ngikut dengan sendirinya. Gak usah dicari-cari, akan ngikut. Karena apa? Orang akan cari guru-guru yang memang ngajarnya keren, yang profesional ketika kerja. Artinya apa? Tidak bawa masalah rumah tangga, masalah pribadi ke pekerjaan. Itu dibawa juga, gitu ya. Jadi akan mengikuti semuanya. Ya, dan kita harus sadari bahwa guru merupakan profesi 24/7, kayak McD, gitu ya. Kayak beberapa restoran, 24/7, 24 jam per 7 hari. Walaupun jam kerja kita cuma 5 hari, dari jam 7 mungkin sampai jam 2 sampai jam 3, tapi ingatlah, kemanapun kita berada, bagaimana kita bergerak, kemanapun kita pergi, itu kita tetap dipanggil Bapak, Ibu, Guru, Miss atau Mister. Jadi nggak bisa kita sembarangan. Contoh kita pergi nih, ya, ke tempat-tempat yang rawan. Ya karena anak akan mungkin akan suatu saat orang tua murid akan atau anak akan melihat, loh, kok si bapak ini pergi ke sini? Loh, kok si ibu ini kayak gini? Terus mungkin tetanggaan misalkan suami istri, si bapak sama ibu bilang berantem. Loh, kok bapak gurunya kok ngomongnya kasar sekali ya sama istrinya. Nah, jadi hati-hati. Karena apa? Guru profesi 24/7. Gitu. Artinya
pekerjaan kita, tindak tanduk kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya akan terus dipantau oleh yayasan, oleh anak murid, oleh guru-guru, rekan sekerja yang lain, dan juga para siswa. Gitu. Semua akan mencari, akan melihat. Gitu ya. Kita mau joget, mau dansa, mau ngapain, itu akan diperhatiin. Tapi jangan sampai kita jaim ya, Bapak Ibu, sama murid-murid sekarang nggak perlu lah jaim. Gitu. Biasa-biasa aja main ya main, ngomong ya ngomong, tapi kita sebagai guru harus membuat boundaries. Merdeka belajar, ya mereka boleh merdeka belajar. Tapi harus ada batasan-batasan yang kita memang harus tentukan sehingga bisa mereka mengetahui. Ya, batasnya di mana kau main sama bapak ini sama ibu ini. Seperti itu ya. Kita lanjut. Jadi kalau kita semangat, Indonesia pasti hebat. Saya percaya. Saya optimis. Ya, secara pribadi saya optimis melihat pergerakan-pergerakan yang terjadi di pemerintahan. Ya, orang sipil kayak saya bisa jadi asesor, kepala sekolah penggerak, dan pelatih ahli. Ya, untuk menseleksi kepala sekolah penggerak dan menseleksi pelatih ahli yang akan bertugas. Orang sipil, dulu mana bisa orang sipil jadi mengerjakan itu. Tapi tidak PNS ya, saya tidak PNS. Tetap sipil tetapi mendapat porsi bagian untuk turut bergerak bersama pemerintah. Dulu mah nggak ada kesempatan seperti itu. Ya kalau sekarang terbuka lebar. Saya lihat banyak sekali teman-teman saya yang jauh lebih muda pun sampai bisa menjadi pembicara di acara kementerian. Oh itu kita melihat kalau orang-orang yang semangat, orang-orang yang itu bakal Indonesia pasti hebat deh. Jadi nggak perlu takut Indonesia ketinggalan, itu nggak, pasti akan maju. Tinggal kita sekarang yang sedang mengikuti sesi ini, kita semangat nggak? Gitu. Harapannya setelah ikut sesi ini, dari zona biru menjadi zona hijau. Gitu ya. Jadi masuk zona kuning, semangat, tapi jangan sampai gugup, jangan sampai frustasi. Ya, tetap kita harus semangat, harus mengerjakan segala sesuatu supaya anak-anak hebat. Ya, guru memikirkan murid-muridnya sebanyak 100 orang. Di sekolahan itu mungkin ada 10 guru. Ya, 10 guru ini mungkin total punya 300 siswa. Ya, berarti 10 guru ini memiliki porsi menentukan masa depan dari 300 anak itu. Kalau sampai ada yang gagal, berarti mungkin dari 10 guru ini ada hal yang perlu diperbaiki, termasuk sekolahnya. Karena guru cuma 10, murid tambah murid dalam kelas, tapi ada juga pihak sekolah yang memiliki cakupan lebih besar lagi. Ya, jadi kita harus semangat semua, baik kita sebagai guru, baik sebagai pimpinan kepala sekolah di sini, kita semua harus semangat. Supaya apa? Supaya Indonesia bisa hebat, gitu ya. Nah, sesi saya sampai sini, sedikit saya singkat saja, gitu. Saya sudah ambil waktu sekitar 40 menit untuk sharing, nggak berasa cepat sekali ya. Nah, kita buka sesi selanjutnya, saya serahkan pada panitia. Ya, mungkin kita sekarang bisa mulai dengan sesi Q&A ya Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya nih, bisa langsung chat di kolom box ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Langsung di kolom komentar aja atau bagaimana? Permisi. Unmute juga nggak apa-apa Pak. Baik ya, diperbolehkan? Iya Oke. Pak, boleh Pak. Ya, sebelumnya selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Wildan Abdul Kadir. Jujur saya belum resmi menjadi guru ya. Saya merupakan mahasiswa pendidikan guru SD, jadi mohon bimbingannya. Saya ingin bertanya, dalam konteks ke SD-an gitu ya, khususnya di daerah saya kan saya udah bilang di kolom komentar itu.
Nah, jadi di SD itu Pak ya, konteks sekarang tuh banyak sekali guru-guru yang memang mohon maaf tadi kan ada guru tulis kelas. Nah, banyak banget guru-guru yang memang mengambil uang dari anak-anaknya gitu loh Pak. Kayak contoh, kamu kalau mau pintar, kamu harus les ke saya, dan itu pun maksa. Kalau nggak ikut les, nanti kamu bakal nilai jelek. Mungkin Bapak sering menemui kasus seperti itu ya. Nah, itu menurut Bapak bagaimana itu satu, dan dua, menurut Bapak ya, untuk guru milenial seperti saya mungkin ya, bagaimana sih pedagogik yang cocok gitu, cara mengajar yang cocok untuk konteksnya anak-anak SD atau anak-anak usia dini gitulah. Itu mungkin dua pertanyaan. Terima kasih Teh Nesa sebelumnya. Terima kasih Makasih ya, juga kepada Kak. Pak Lius. Langsung Bu Nesa dijawab atau gimana? Bisa langsung dijawab, Alis. Oke, baik. Pak Wildan, makasih. Wah, senang ya ketemu mahasiswa ya. Karena kenapa ya? Mumpung masih mahasiswa ya. Belum kerja jadi guru ya, masih mahasiswa guru. Saya bersyukur ya masih ada mahasiswa memang mau menjadi guru dan juga benar-benar fokus tadi seperti disampaikan oleh Pak Wildan. Saya apresiasi dengan kejujuran Pak Wildan mengatakan bahwa di lapangan banyak sekali guru yang meminta uang pada siswa, ngelesin bahkan maksa, bahkan main nilai. Itu tidak hanya di kota kecil, Pak, di kota besar pun juga sama. Ya, teman-teman saya pun di Jakarta juga mengalami hal yang sama. Bahkan sampai orang tua ke sekolah itu ke rumah ngirim-ngirim ke rumah itu biasa kejadian. Nah, jadi gimana nih, Palius? Ya, kalau saya prinsipnya, kalau saya dikasih, saya harus bisa ngasih. Jadi gini, kalau saya nggak pernah minta, saya nggak pernah minta. Jadi kita tidak boleh minta. Kalau bahasa dulu celamitan ya, kalau bahasa dulu celamitan gitu ya. Kita nggak boleh celamitan. Kalau bahasa kerenan lagi, kalau nggak tahu bahasa zaman dulu ya, maruk gitu ya. Nah, nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena kenapa? Satu, kalau mau kaya, jangan jadi guru. Itu prinsip. Kalau mau kaya, jangan jadi guru. Bukan berarti kalau mau jadi guru tidak bakal kaya. Ya, banyak guru yang kaya juga, betul. Kayak Tung Desem, dia kan berasal dari dia juga mengajar, pembicara juga. Guru itu tidak hanya di sekolah ya, macam-macam ya. Tapi fokusnya guru itu bukan harta, ya, bukan materi. Fokusnya guru adalah ilmu diberikan, berhasil tidak berhasil, dan percayalah ketika berhasil mengerjakan ini dan itu, semua akan mengikutinya. Dan bahkan mungkin, ya saya pernah mengalami di tempat saya bekerja dulu, ya, ketika saya jadi HRD, ada guru yang kita lihat potensinya belum sampai, tapi karena dia orangnya mau belajar, kita buatkan sebuah posisi untuk dia yang dia belum pengalaman sama sekali. Kita taruh di sana supaya apa? Supaya nafkahnya nambah. Gitu ya. Jadi ada satu masa saya pernah mengalami hal itu di mana kita melihat anak guru ini lebih bagus ya, baik ya. Kita yang ngajar tidak pernah neko-neko, administrasi semua lengkap, ngajar oke. Lalu orangnya baik, ramah, sopan, ketemu nyapa gitu kan. Jadi orang akan bisa membuatkan posisi dan kasih tunjangan di sana tanpa dia minta. Ya pasti ada pekerjaan, nggak mungkin ada yang gratis. Dikasih tunjangan, yang mengerjakan sesuatu itu. Tetapi ada kepercayaan itu muncul tiba-tiba karena kita profesional tadi. Jadi menurut saya, Wildan, kalau ada guru kayak gitu, jangan diikutin. Ya, jangan dimulai. Mulai satu kali, ada yang kedua, ada ketiga, jangan dimulai. Gitu. Jadi kita nanti Wildan kalau jadi guru, ya jangan pernah minta-minta. Karena pasti akan dikasih. Ya, dikasih sama siapa? Terserah. Itu urusan yang di atas. Dia bisa ngasih lewat si A, bisa lewat si B. Mungkin teman kita yang kasih, bisa juga. Gitu. Nggak harus sekolah yang ngasih. Tapi bisa juga si A, si B, si C. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua, sebagai guru milenial mengajar SD atau TK gimana? Kalau TK, pasti kita harus seru. Harus berani joget sana joget sini, nyanyi sana nyanyi sini, gitu ya. Main sama mereka, udah kayak anak kecil, mungkin kalau berdiri pun harus jongkok kita depan mereka, itu harus mau. Karena kan usia mereka masih butuh eye level contact gitu ya. Harus arah matanya ketemu-ketemu, jangan begini gitu. Kalau saya ke TK
mereka panggil saya giant, raksasa, karena kan saya tinggi, saya jarang jongkok gitu kan. Jadi mereka ngeliat saya, takut kabur duluan gitu ya. Makanya saya nggak cocok kalau ngajar TK, ngajar SD gitu ya. Saya di SMA mungkin masih bisa seperti itu. Dulu itu ngajar di SMP, SMA lah. Jadi kalau ketemu anak TK, anak SD gimana? Jadi guru milenial. Mereka butuh satu, semangat. Makanya kalau kita lihat anak TK, anak SD, kalau masuk sekolah, pasti mereka teriak-teriakan. Energi mereka besar. Jadi kita sebagai guru harus ngimbangin. Harus semangat, harus punya energi. Kalau kitanya loyo, mereka akan bingung. Miss kenapa? Bapak kenapa? Ibu kenapa? Karena kan kelihatan lesu. Jadi harus semangat sama mereka. Harus semangat dan interaktif. Gitu ya. Ajak mereka berkegiatan. Lagi pelajaran, ajak mereka bergerak. Jangan duduk terus. Karena kalau duduk terus, mereka cuma punya ketahanan konsentrasi sebentar. Kalau anak TK, anak SD itu sebentar sekali. Jadi kita harus banyak bergerak sama mereka, harus banyak interaktif, komunikasi sama mereka. Gitu. Itu aja dari saya, Pak Wildan. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima Oke, kasih, Pak insightful Lius. banget ya, Pak. Apa sudah terjawab, Pak Wildan? Sudah, Pak. Sudah Terima ya. kasih ya. Ini ada yang bertanya lagi nih, Pak Lius. Bagaimana metode mengajar yang asik dan tidak membosankan bagi anak-anak untuk online maupun offline kelas? Kadang kita baru salam, mereka udah lesu duluan. Nih ada Bu Rizka nih yang nanya, Pak. Oh gitu ya. Gimana caranya supaya anak-anak itu semangat? Kita harus ngajarnya asik gimana supaya nggak ngebosenin, online ataupun offline. Tadi udah kejawab sebenarnya dengan yang saya sampaikan ke Pak Wildan. Kita sendiri harus semangat ya. Memang awal-awal mereka juga akan lesu karena biasa mereka bangun pagi masih belum on gitu ya. Kalau udah kesiangan lewat makan siang atau mungkin udah mau deket ke jam 12, mereka udah akan antuk, udah jam tidur. Mungkin kalau anak-anak SD atau anak TK seperti itu ya. Jadi kita harus lihat waktunya itu jam berapa kira-kira. Nah, supaya mereka tidak membosankan, tadi harus interaktif. Dari PowerPoint kita atau dari yang kita sharingkan, mungkin perlu ada disisipin film sedikit mungkin atau lagu-lagu sedikit gitu ya, supaya mereka bisa lihat juga, dan dari lagu-lagu tersebut dan atau dari film tersebut harus ada yang bisa diambil, bukan sembarang lagu atau sembarang film, tapi ada hal yang harus bisa diambil di situ sehingga menjadi materi pembelajaran seperti itu. Itu dari saya, Bu. Oke deh, apa terjawab nih Bu Rizka? Sudah ya. Apa Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih punya pertanyaan bisa melalui WA group ya. Nanti kita akan sampaikan ke Palius. Oke, kalau sampai situ, nah sebelum mengakhiri sesi ini, saya akan share screen sebentar ya untuk sedikit pengumuman. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, jadi saya memiliki segi pengumuman. Jadi untuk Bapak dan Ibu guru yang ingin mengetahui info-info lebih lanjut dari kami nih, Bapak Ibu bisa langsung bergabung di grup Telegram komunitas pengajar belajar melalui link ini ataupun menggunakan QR code yang tersedia ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu juga bisa follow kami nih di Facebook page kami karena kami akan sering mengunggah informasi-informasi terkait workshop selanjutnya. Nah, kami juga ada platform belajar yang ditujukan untuk guru IT. Tujuannya adalah untuk mengajar kurikulum terbaru tanpa harus bergantung kepada jaringan internet. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ngecek melalui link yang ada di bawah ini. Nah, Sabtu ini kami juga ada workshop lagi nih Bapak Ibu, workshop memikirkan kembali hakikat edukasi kita dengan berinovasi. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshop ini bisa langsung daftar di Bitly yang ada di bawah ini. Dan sebelum menutup acara, mungkin kita akan foto sesi terlebih dahulu ya Bapak Ibu.
Bisa di on cam semua nih Bapak Ibu untuk foto sesi. Saya akan foto ya Bapak Ibu. Bisa di on cam dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri nih, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Pak Lius untuk sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk bekerja sama nih dengan pengajar belajar. Dan pembahasan hari ini tuh sangat menarik sekali ya. Jadi terima kasih lagi untuk Bapak. Saya juga sebagai perwakilan pengajar belajar ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi di workshop kami. Nah, sebelum itu kami juga saya akan ada informasi sedikit lagi. Jadi tanggal 25 kami akan mengadakan IG Live bersama Pak Andi, Bu Femi, Joanna, dan juga Yunis. Dan kita akan membahas mengenai mental health untuk kesejahteraan guru. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menonton IG Live kami bisa langsung melihat di @gurukreator maupun juga di IG kami pengajarbelajar.id. Sekian workshop kami ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di workshop berikutnya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu.